Berarti pas abis Pak SBY, Pak Jokowi, berarti bro masih tetap kawal tuh? Masih. Iya. Beta orang kampung. Yang Tuhan di mana Tuhan kasih beta kesempatan bisa bawa orang nomor 1 di Republik Indonesia tuh. Beta punya teman-teman yang tes dan dulu dan beta juga itu ada sampai tes sampai 9 kali. Iya. Tapi tembus kah sih? Saya masuk. Oke Pak Saudara, Indonesia Timur kembali lagi bersama Mena Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Biasanya dari kemarin kan beta bicara mengenai musik, mengenai seni, mengenai dance. Kali ini katong beda. Katong lebih ke pengamanan VVIP ya. Bung Victor, bagaimana kabar? Kabar baik. Iya. Jadi Bung Victor, perkenalkan diri Bung Victor, nama de marga, terus asal dari mana, boleh? Jadi saudara semua, kalau beta nih nama Victor. Beta marga nih Saurila. Kalau mau bilang asli, beta asli orang Soya. Soya? Beta orang Soya. Asli orang Soya, bukan bilang kata hanya orang bilang kata-kata apa pendatang, bukan. Saurila tuh asli dari Soya. Terus sekarang menetap di Jakarta apa di Ambon? Kalau mau bilang menetap ini, menetap juga belum. Terbang-terbang iya. Itu tuh. Jadi katong menetap belum, tapi terbang-terbang iya. Katong saudara satu nih dia di pengamanan VVIP orang nomor 1 di Indonesia lah. Dia punya profesi di situ dan katong mau tahu pengalaman dia dari awal di Ambon dulu ya. Boleh? Iya, coba cerita dulu di Ambon awalnya bagaimana? Jadi beta mungkin bisa cerita tuh saudara semua. Jadi beta nih dulu tinggalnya di Kampung Kanimu. Ini beta ini tinggal ini. Berarti katong beta pun CS. Jadi katoran dua nih. Dulu beta tes itu beta tinggal sama dia. Jadi tes itu sambil bawa ojek. Ketemu cari hidup ini memang kan yang gampang tuh. Iya. Ya, yang lucunya ini, lucu tuh kalau pas beta mau berdoa tuh, pasti kalau beta berdoa tuh dari film dia mulai sampai film tuh dia habis baru amin. Makanya anak ini dia kadang-kadang dia bilang ini, saya berdoa kah siapa ini? Saya mau berdoa Partonis turun gak? Nah, dia bilang kata saya berdoa Partonis mau turun gak apa? Tapi dari situ dia bilang beta, memang betul ale berdoa juga akan sia-sia. Dia bilang iya tuh, maksudnya katong nih, maksudnya bisa berusaha tapi yang di atas saya menentukan tuh ya. Iya. Akan begitu sudahlah. Jadi katong saudara satu nih dulu kan sama-sama dengan beta, katong satu kamar lah, kamar bujang tuh. Kamar bujang. Jadi setiap kali dia bikin tes itu, bukan, itu masih ojek ya. Iya betul, masih ojek sambil tes tuh. Iya. Dia ojek sambil tes. Jadi setiap dia ojek tuh pulang dia bawa nasi goreng, katong makan, kadang sate. Pokoknya beta tinggal terima bersisa. Kadang-kadang kalau dia pulang yang paling yang tadi dia cerita dari awal tuh beta jelaskan akan nih. Dia pulang gitu. Dia pulang beta di kamar lagi nonton film gagah betul. Dia bisa datang dan nasi goreng dan sate itu dia taruh dan langsung dia kasih kecil TV. Beta ada nonton. Dia angkat remote dia kasih kecil begini. Dan beta pas mau tagor dan dia langsung tikam itu berdoa kan. Beta bilang anjir dia ada berdoa karena dia mangkali lagi tes tuh. Beta sudah kita tunggu Bayangkan film itu baru mulai, beta nonton film itu baru mulai sampai film habis dia masih berdoa. Beta begini, beta langsung dia masih sementara berdoa, beta langsung bicara pada dia tuh maksudnya film semua habis, beta sih bisa dengar suara. Beta bilang Victor tuang alas sih berdoa pertuan turun kau. Pas dia amin dia bilang sini tuang orang lagi, dia bisa berdoa dari film pertama mulai sampai habis loh. Tapi memang dia perjuangan waktu itu. Jadi lama lah itu lama itu. Berapa kali tes jatuh. Ya kata temannya ada beberapa orang yang sering di beta pun kamar. Iya, salah satunya ada sudah di Brimob juga tuh. Wagner bukan dia polisi ini tuh Sabara kan? Sabara kan sama. Iya. Sabara kan kalau sensalit. Iya. Jadi ya teman-teman dulu lah. Ya tes, itu saya yang beta ingat dari dia tuh saat itu sih. Setiap dia pulang tuh tetap dia harus bawa nasi goreng, kolseng, sate per katong makan.
Dan katanya di kamar Sapangga saya tahu kamar Sapangga. Kamar bujang itu. Sampai sekarang beta ketemu dia dan dia juga bergelut di Jakarta cukup lama ya. Di Pampres nih. Hampir 10 tahun lah. Hampir 10 tahun ya. Baru kita geser ke Papua tuh. Berarti ya bergeser ke Papua. Baru geser ke Papua. Jalan-jalan ke di sana? Biasa. Highling. Tapi sama Ale mesti cerita ini, betul ya? Ini apa nih? Luka apa nih? Kalau ini beta peluka ini, dulu katanya pukul. Garis beta pakai pisau tuh. Ini nih, itu dia pembapak masih ada waktu itu tuh. Agak tanda nih, panjang nih. Ini katanya pukul baru. Untuk ada dia bapak masih hidup kasihan. Habis itu beta mama pukul beta dan bambu sampai tarobe nih, jadi sama-sama mandi darah waktu ini nih. Ini kenangan ini, maka beta bilang ini dia potong beta. Posisi potong sampai beta pada darah itu. Sih, bareng posisi dia, anak ini kan dulu paling besar. Tuh, hal kata sendok, katanya bakal tagal apa ya? Tahu katanya begitu itu bikin apa ya? Katanya pukul itu. Bakalai beta ini singkut tuh laki-laki besar ini, lah beta dulu paling kecil. Itu pukul gara-gara apa sih lupa nih. Tapi beta kaget, tuang beta saudara, beta lah, mana? Tapi itu panjang lah itu. Sayang itu dia karena kulis saja tuh. Bukan beta bilang, beta kan pengeliakan manu, beta lah manu. Mesti tuan si potong sampai beta saudara nih. Tapi sih seputar beta beta kali itu beta sih mati sudah di tempat sih sampai. Laki-laki paling besar. Jadi beta untamain dulu susah senang sama-sama. Sekarang katong ketemu dia lagi dan dia pun perjalanan hidup juga lumayan. Ya itu yang tadi dia cerita jatuh bangun di polisi berapa kali, di tentara berapa kali sampai akhirnya dia tembus kabar itu masuk kabar ya? Beta masuk kabar sih. Jadi beta maksudnya beta masih bersyukur lah, beta masih ucap syukur pada Tuhan karena maksudnya beta pun teman-teman yang tes dan dulu dan beta juga itu ada sampai tes sampai 9 kali. Iya. Tapi tembus kan sih? Saya masuk. Iya. Makanya beta pun teman ada berapa orang yang jalan sama beta tuh yang sudah belum tes itu ada yang dari 2003. Tapi itu tes murni itu? Iya belum tes. Maksudnya kalau bro ini tes murni lah ini? Itu maksudnya kalau ada orang dalam. Ada orang dalam. Kekuatan orang dalam. Saya ada ya murni. Ada, iya. Tapi memang beta ingat sih zaman itu semua katun tes murni itu. Karena waktu itu beta sempat tes polisi dan beta sempat tembus juga. Cuma gara-gara Ridolop nih menangis di lapangan di Polda tuh. Rabe dia pun gara-gara dia tembus. Kami itu nama nih masih ada. Beta sudah dia menangis beta robe beta pun kartu chassis lah. Masih itu parmo kesehatan kedua tuh. Ridolop wih sih masih tembus beta sih nanti pulang beta mau tanya bilang sih beta sudah jatuh. Padahal mesinnya jadi polisi waktu itu. Cuma gara-gara mama bilang tes saja. Ikut tes. Padahal memang saya niat, beta punya tuh abis sekolah tuh merantau. Tapi beta pun bro Victor ini beta lihat dia sangat kuku di doa ya, maksudnya bagian iman tuh dia sangat kuku. Dia tes polisi berapa kali waktu itu ya? Beta tes polisi tuh 3 kali. Gagal tuh? Gagal. Jadi beta tes tentara nih ke 4 kali baru beta masuk. 4 kali ya? 4 kali. Maksudnya tes tentara 4 kali baru masuk? Tentara ke 4 kali baru masuk. Ah serius? 4 kali baru beta masuk. Pikir 3 kali polisi jatuh baru tes 1 kali kan? Jadi pertama tes itu kan tentara jatuh habis itu tes polisi jatuh tentara jatuh polisi jatuh tentara jatuh polisi lagi. Nanti baru yang keempat kali tentara tuh baru masuk itu. Oh. Jadi beta tes dari 2005. Tembus 2007. Itu. Jadi teman-teman katong pun saudara Victor nih saya tes bisa jatuh bangun ulang-ulang kali gagal tapi dia tetap fight terus sampai itu akhirnya tembusnya waktu itu tembus tentara di mana Kabaresi kah? Jadi beta pas tembus beta pertama dinas itu di Waipo di 731. Beta dinas di situ kurang lebih 5 tahun lebih lah. Iya 5 tahun lebih lah. Habis itu ada seleksi. Ketemu ada seleksi. Seleksi apa nih? Ketemu seleksi ke Pas Pampres waktu itu. Oh iya. Jadi beta cerita sedikit dulu nih. Ini Oke. Sampai kenapa sampai beta bisa sampai di Jakarta itu? Sebenarnya tuh akan ada orang bilang gitu. Center besit ya? Mau mimpi saja itu mungkin salah apa? Karena kita berpikir saja mau masuk di Pas Pampres ini. Orang bilang kan butuh dia punya
keahlian, dia punya skillnya di mana. Kalau kata bilang sih space-nya tuh dia di mana. Iya, iya, iya. Nah, waktu itu beta Dentamang, orang Kisar, Margalitalai. Nah, jadi katong dua ini pas kebetulan waktu itu ada latihan OST Kompi kalau tidak salah sih, OST Kompi apa OST Yon itu. Itu katong dua ini, katong tiga orang, satu anak Bima. Jadi katong tiga ini, katong kasih masuk nama. Kasih masuk nama buat Pas Pampres nih? Pas Pampres ini, seleksi ini. Karena do minta itu tinggi di atas 175. Oh. Tinggi di atas 175, bukan tinggi 170 maksudnya tinggi di atas 175. Memang harus, Pas Pampres itu harus di atas 175? Katanya sih dulu begitu. Oh. Waktu katong seleksi itu, permintaan dari Pas Pampres itu tingginya di atas 175. Iya, iya. Nah, kebetulan ya katong tiga nih tinggi ya, lumayan tinggi lah, maksudnya ya lumayan Iya, lah. bukan penting pangkuku lah. Udah bilang, bisa mau bilang pangkuku juga. Iya tuh. Nah, jadi katong seleksi. Waktu itu kata orang kasih masuk nama akan punya seminggu, sampai seminggu lah. Katong dipanggil untuk seleksi. Jadi dari panitia dari pusat dari tim Pas Pampres itu orang datang. Orang datang di Kodam Patimura waktu itu. Orang seleksi katong banyak juga. Iya. Seleksi katong banyak. Katong lari di lapangan kavaleri waktu itu tuh. Jadi seleksinya itu kayak katong mau daftar tentara ulang. Dari kesehatan, jas, kesehatan pertama dulu, habis itu jas, habis itu MI, wawancara kan kalau katong di instansi di tentara bilang begitu. MI, habis itu psikotes sama keswa. Yang paling rumit sih agak sulit itu, memang psikologi memang. Karena yang katong tanya-tanya mungkin di Jakarta yang orang-orang Ambon yang di Pas Pampres itu. Yang berat psikotes tuh. Yang paling berat itu psikotes. Karena katong ini, kalaupun masuk di Pas Pampres kan karena katong ini kan di ring 1. Jadi katong kan dekat sama objek. Iya, iya. Nah, jadi itu memang psikologi itu yang memang paling diutamakan, itu memang betul, psikologi itu. Jadi pas Don tanya beta kata, Mas, pakai bahasa Jawa, itu maksudnya pakai logat-logat Jawa sedikit lah. Kata Mas, sampean mau nggak sampean ke Jakarta masuk Pas Pampres dong? Iya. Lalu beta bilang, mohon izin Pak, kalau bisa saya di kampung sendiri. Dia bilang, Mas, betul. Enaknya di kampung sendiri, tapi ingat, maksudnya tidak semua tentara lo bisa masuk di Pas Pampres. Pas Pampres kayak Kopassus lo, maksudnya tidak semua. Maksudnya tentara memang umumnya iya. Tapi maksudnya kesempatan itu tidak semua orang miliki loh. Kalau mau masuk di mana saja itu bisa saja, semua kita bisa saja. Cuma kan kesempatan saya yang tidak ada, semua itu tidak katong semua dapat punya kesempatan itu. Iya. Nah, kita bilang kata siapa, tapi kalau bisa saya di daerah sendiri saja. Oh ya sudah. Tapi katanya seleksi semua. Dan memang seleksinya memang katong tidak main-main, maksudnya kegiatan jazz, kegiatan PC itu ya bukan asal mengisi, tidak. Tetap tunjukkan yang terbaik, karena katong kan juga bawa nama-nama satuan. Karena kalau katong berangkat ke mana itu kan nama satuan juga, nama kodam juga. Kalau nilainya bagus tapi pas nanti pelaksanaan di Jakarta di Pas Pampres katong tes kayak jazz, kalau katong pun nilai yang baik kan tuh malu-malu, padahal di sana bilang bagus, padahal di sini jelek. Makanya katong saya mau kayak begitu, memang katong tunjukkan tuh. Katong tunjukkan lah bahwa kalaupun katong yang masuk ya katong tidak memalukan tuh, karena katong sudah berusaha tuh. Sudah dari situ akan punya pengumuman itu waktu itu dari Kabres itu 2 orang. Jadi waktu itu katong tes itu 5 orang, 2 orang yang masuk, 2 orang itu perwira 22. Dia masuk. Berselang 1 minggu katong pun sprint turun. Apa turun? Sprint. Surat perintah tuh. Surat perintah. Jadi di situ beta dikasih tahu itu hari Selasa. Hari Jumat itu katong harus lapor di Mako Pas Pampres. Sedangkan katoran 3 ini anggap saja katong bilang waktu Ramu bilang buta pimpin tuli kah? Tuli pimpin buta kah? Jadi sama-sama bodoh basar, buta basar yang kota basar ini. Pertama injak kota basar ini katong bingung juga. Hari Selasa dapat panggil. Beta dapat panggil dari beta pun beta dan Ki bilang persiapan hari Jumat itu harus laporan di Mako Pas Pampres. Kita bilang waduh. Berarti itu sudah tembus dulu? Sudah. Itu. Jadi kalau sprint itu kan seleksi itu waktu itu tembus berapa orang? Dari Ambon? 4 orang. Kalau iya, katong 4 orang. 3 dari Kabaresi, 1 dari 732.
Kalau yang menyusul, kalau yang tembus itu waktu itu beta kurang tahu juga berapa yang tembus itu, berapa yang ini beta kurang monitor juga sih. Terus sampai Jakarta? Jadi pas yang kata mau berangkat ini, beta ada bilang yang lucunya beta bilang beta pun tamai anak Kisar. Beta bilang, kata kan kalau di Kabaris itu kan panggil Noah. Noah itu kan macam kakak, adik, saudara, jadi dia punya arti itu luas. Beta bilang, Noah, ini kata sampai di Jakarta ini, kata bikin apa ini? Kata, iyo, betul betul dia tahu lah. Kita bilang, iyo, Tuhan hari kata juga bingung juga nih. Bilang, Alis pernah sampai Jakarta. Tuhan lah, beta belum sampai Jakarta. Tuhan aja saya tanya beta lah. Beta lah itu. Udah. Tanya anak Bima juga nih. Yang taman ini kan orang Bima. Kata, dia nama Ngifa kan. Ngifa, pernah di Jakarta. Sudah, tapi sudah lama. Tapi syukurlah ada kebetulan yang anak Bima ini, yang dari Bima ini, NTB ini, dia punya kakak kebetulan ada di Cengkareng tuh. Dia pun kakak ipar, ini pun kakak yang jemput katong di Bandara Suta sih. Ada katong tinggal sempat di Cengkareng dulu, katong tinggal di Cengkareng itu 3 hari. Katong pas sampai hari Jumat, karena pas sampai kalau kerja kan hari Jumat libur, masa hari Sabtu libur tuh. Jadi dong suruh katong nanti hari Senin baru masuk laporan. Katong masuk laporan hari Senin. Jadi pas sampai katong masuk itu, ada orang Ambon juga, ibu. Katong biasa panggilan tuh bunda. Pas sampai begini tuh bilang, ini boleh, ini muka-muka hitam semua ini. Tapi antu kan bercanda, antu penasaran bercanda, antu itu paling baik. Sudah, kata habis laporan, kata langsung ke Lawang Gintung, ke Bogor. Itu pertamanya katong injak Jakarta itu, pas sampai di Bogor itu, sepanjang tol itu keluar dari Tanah Abang itu masuk tol itu, tol Selipit. Itu saya pernah tidur itu, mata tinggal, wah hari, belum Jakarta tuh? Jakarta ini, wah lagi belum basah itu. Wah lagi nunggu basah-basah aja. Oh, ini jalan di atas, mana ini jalan di atas lah ini. Jadi kata ini, ya namanya juga tuh katong, ya memang tuh orang kampung. Katong dari kampung. Karena katong kan saya pernah datang ke kota besar tuh, belum pernah merantau ke kota besar. Ya katong kan belum tahu apa-apa. Jadi pas sampai di Lawang Gintung, katong pembekalan ya lumayan juga sih. Pembekalan itu, kalau katong di Pas Pampres itu setiap warga baru masuk tetap harus ada pembekalan. Pembekalan itu buat apa? Katong belajar materi tata cara pengawalan. Jadi belajar tata cara pengawalan itu kan ada pengawalan ini kan ada bersifat VIP sama VVIP. Kalau kita ini kan langsung bersifatnya kan VVIP. Karena kita bawa ini kan orang nomor 1 sama orang nomor 2 di Republik Indonesia. Jadi memang pengamanan memang sudah cukup ekstra lah. Karena kebetulan juga katong orang kampung, jadi ya datang di kota besar sampai di Lawang Gintung. Yang lucunya tuh katong orang, ya mungkin katanya saya bilang orang Maluku ceng, maksudnya mungkin satu orang saja toh. Jadi pas sampai di Bogor dengan Bogor kan dingin tuan. Katong mandi itu kita berapa hari? 3 hari kah? 4 hari baru kita mandi. Jadi kita semua tuh pakai air saja tuh. Sudah yang penting gosok gigi saja tuh. Gosok gigi, orang bilang kata usia nanti jadi Pas Pampres bersih terma. Sudah. Tapi butuh penyesuaian memang. Jadi 4 hari lah, 4 hari. Kalau saya salah tuh 4 hari kalau beta ingat sih. Maksudnya itu 4 hari baru beta bisa mandi tuh. Kalau di Pas Pampres itu kata orang Maluku juga sih banyak lah. Iya, banyak. Ada bukan banyak, paling banyak senseng Asia, maksudnya bukan, maksudnya mau bilang orang Maluku ada lah. Ada, mulai itu dari Seram ada, dari Kisar ada, Ambon tuh pasti ada. Tapi beta potong sedikit, waktu bro sampai di Jakarta itu berarti langsung ada dia punya sekolah khusus dulu. Iya. Habis sekolah khusus terus berapa bulan langsung pegang sapa pertama, kawal sapa pertama? Kalau beta selesai pembekalan itu, katong ada ikut TC. Jadi katong tuh di Pas Pampres itu harus mempunyai 2 keahlian bela diri. Itu harus. Jadi zamannya Bapak Doni Munardo itu memang katong harus Pas Pampres punya keahlian untuk bela diri. Gitu. Jadi minimal 1 orang itu dia kuasai 2 cabang bela diri. Jadi pada saat beta selesai pembekalan itu beta belum langsung naik kawal sih. Beta TC lagi dulu. Beta TC ambil karate sampai dan 1 selesai, habis itu baru naik kawal. Kawal siapa pertama waktu itu? Beta kawal itu beta masih dapat Pak SBY. Oh, Pak SBY. Beta masih dapat Pak SBY. Berarti langsung di ring satunya apa? Iya tuh. Karena pada saat katong di Lawang Gintung itu di Bogor,
katanya su pembagian. Jadi ada yang masuk di grup A, grup B, grup C. Dulu belum ada grup D karena belum ada grup D. Masih ada semua ada grup A, grup B, grup C. Jadi waktu beta masuk itu memang katong rata-rata orang Ambon itu beta yang bicara yang lain tuh, misalnya kalau Ambon itu memang katong waktu itu paling banyak masuk di grup A semua. Oh, di grup A. Grup A. Jadi pas masuk grup A itu katong bukan hanya main masuk sih, beta yang tahu kalau zaman katong waktu katong masuk itu karena katong itu jumlah kalau saya salah itu 580 orang. Itu dari semua matra itu dari 3 matra atau darat atau udara mau bilang pasukan apa sih yang ada. Waktu pertama katong masuk itu, mau pakai baret itu mau bilang Indonesia pun tentara ya sudah itu. Karena masing-masing pakai dia pun baret itu. Iya. Tapi setelah itu katong semua tinggalkan katong semua pakai satu baret itu warna biru. Kalau pas sampai kan baretnya kan warna biru. Nah itu. Jadi beta pertama naik awal itu Pak SBY. Jadi beta pertama dinas itu pas mudik lebaran. Mudik lebaran, iya. Waktu itu mudik gratis menggunakan KRI. Dulu tuh KRI yang beta ingat itu KRI Surabaya. KRI Surabaya itu masih baru. Dia baru datang tuh. Jadi beta di dalam ruangan itu. Jadi beta cerita, jadi beta dalam ruangan itu beta dan Pak SBY sendiri nih. Beta dan Pak SBY sendiri. Ada ibu-ibu satu beta ingat waktu itu antua ada sementara hamil sih. Antua ada hamil. Antua bilang pada beta begini. Pak, minta tolonglah. Saya biar bisa jabat tangan sama Pak SBY kan. Iya. Kalau enggak nanti anak saya ngiler loh. Dia bilang begitu. Iya. Lah beta bilang, katanya ini kan kantalin bahasa Ambon tuh, bahasa sehari-hari tuh. Jadi kalau mau bicara enggak tuh kayak macam lidah belum ganjil. belum terbiasa tuh. Masih keras. Dia masih keras tuh. Jadi kita bilang, oh iya Bu, tidak apa-apa. Nanti saya kasih kesempatan tapi jangan dorong-dorongan tuh. Iya. Beta bilang begitu. Kebetulan waktu itu ada bintang 1 dari Angkatan Laut tuh. Beliau Bapak waktu itu ke dalam. Orang-orang itu kan yang di ruangan yang itu kan bilang ke Bapak itu. Kata Pak, kasih kami kesempatan dulu buat jabatan sama Pak Presiden. Bilang gitu tuh sama Pak Presiden. Jadi posisinya beta di dalam situ, beta di dalam. Lalu antum bilang beta begini. Ya apa antum bilang ke yang orang mau mudik ini tuh, yang mau mudik. Antum bilang dari Bapak sana saja. Kalau Bapak sana dia mengizinkan ya silakan. Wih. Langsung beta bilang, beta ini pangkat apa sih? Kan itu bintang 1 ya. Iya. Wah, saya beta kalau kata tentara bilang mau tabrak bintang 1 mau mati, ya toh. Tapi bilang, wih beta ini pangkat apa? Sampai nanti bilang begini, beta pikir-pikir, iya betul ya karena beta mungkin punya tanggung jawab khusus tuh. Pun tugas yang tanggung jawab tuh. Makanya dari situ beta langsung, kayak macam, beta ini semua dulu tuh nonton Antua di apa? TV. Di TV baru. Yang paling lucunya nih tuh, pas saudara gandung sama nih. Namanya orang kampung itu katong kan setiap 17-an itu kan katong lihat di istana tuh. Iya. Jadi di istana itu kan orang upacara 17-an kan istana. Iya. Jadi beta pertama naik dinas itu beta kan dulu kan masih di Pamin. Kalau katong di Pas Pampres itu ada jabatan-jabatannya lah. Iya. Jadi beta dulu di Pamin. Jadi beta tuh jaganya semua hanya di seputaran istana dulu tuh. Jadi pas masuk di itu beta pas lihat lapangan itu beta berjalan tuh tanah-tanahkan tuh dari ujung sampai ke ujung sana. Beta bilang gini, sini kan semua beta nonton di TV sini kan, sini kan. Itu akan lucunya itu. Waktu karena katanya ini kan orang kampung tuh, maksudnya ya karena katanya kan selama ini kan semua di TV tuh, hanya lihat di TV. Kapan ya kau tuh bisa injak langsung. Nah itu tuh, itu beta berjalan dari ujung ke ujung itu tuh. Beta berjalan sepak-sepak akan sampai ke ujung sampai bilang ini sini ya, semua beta lihat di TV tuh. Di TV. Tapi sering ngobrol sih sama kayak gitu, kayak diajak ngobrol sama. Jadi di waktu-waktu luang aja kali. Tidak juga kalau untuk privasi Bapak itu kan tidak bisa mencampur untuk privasi Bapak. Kalau tiba-tiba kayak Bapak yang ajak ngobrol gitu. Paling kan cuma tanya Mas. Itu. Atau ini kan bersifatnya kan, ini bersifatnya kan pengawal. Atau kan bukan yang mungkin macam protokol atau mungkin itu memang beda. Katong ini pengawal. Katong namanya pengawal, katong punya basicnya, katong punya porsi lah ya. Kerjanya apa ya? Katong kerja di situ. Maksudnya di bidang katong macam katong pengawal, di situ katong pengawal. Tugas kawal aja tuh. Tugas kawal aja. Kalau untuk komunikasi kadang Bapak dia tanya mungkin Mas atau mungkin mau badan grup ada atau apa. Paling kan kita siap mau izin Bapak, ada Bapak, nanti kita panggilkan begitu.
Kalau tidak nanti biasa melalui ajudan. Biasa itu melalui Kesulitan apa yang bro pernah alami menjadi pengawal VVIP? Kesulitan ya. Sebenarnya belum bilang kesulitan. Kalau menurut kalau macam beta sih, saya ada kesulitan karena beta kerja di hati itu, maksudnya ketong kerja enjoy itu, maksudnya ketong pekerjaan itu kalau ketong macam tekuni dia enak betul. Ketong maksudnya mau turut tabrak tembok ketong tabrak karena maksudnya su enak tuh, maksudnya ketong kerja tuh nyaman, tenang, yang ada kerja juga ketong kerja juga tidak ditekan tuh. Jadi kalau mau bilang ini saya beta karena beta kerja memang senang karena apalagi beta ini orang istilahnya beta orang kampung tuh. Beta orang kampung yang Tuhan, di mana Tuhan kasih beta kesempatan bisa bawa orang nomor 1 di Republik Indonesia tuh. Maksudnya satu kebanggaan, tidak semua orang bisa punya kesempatan kayak katong tuh. Makanya bagi beta sih, beta senang. Maksudnya beta berarti enjoy. Kalau di Paspampres itu tiap hari masuk apa sih? Ya tergantung, maksudnya jadi begini, katong di sana kan ada sistemnya kan dinas, on call, pembinaan. Itu. On call ini bagaimana? Kalau on call katong standby, katong cover acara di seputaran Jabodetabek. Tapi kalau kayak beta lihat kan, beta ini kan orang awam tuh bro tuh. Pengawalan yang kayak R1 kawal ini kan ada yang di motor, ada yang di itu di motor tuh dia pun ini beda lah. Itu bagaimana tuh? Itu kalau bedanya cuma karena fungsi dan tanggung jawab saja. Fungsi dan tanggung jawab. Karena kalau macam mau bicara secara detail, mungkin katanya saya bisa tuh. Iya. Karena saya maksudnya memang masing-masing pada porsinya di situ jadi itu apa itu semua bisa rasakan saya rolling saya maksudnya sistemnya bisa gitu. Sistemnya bisa. Rolling ya. Sistemnya tuh kalau ini bisa. Katong bisa macam dari Matan bisa ke Pampri, dari Pampri bisa ke Pamin bisa ke Matan. Jadi akan begitu rolling. Nah, bisa. itu Pampri itu apa, Pamin itu kalau apa? Pampri itu kalau di katong di Paspampres bilangnya itu pengawal pribadi, Matan penyelamatan, kalau Pamin pengamanan instalasi. Itu. Jadi masing-masing sudah ada punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tapi berarti bro masuk di 3 itu juga, pernah rolling ke 3 itu juga? Sudah kalau untuk 3 itulah. Risiko menjalankan pekerjaan. Kalau risiko ya sudah pasti ada tuh. Bukan tentara sih, semua pekerjaan tuh pasti punya risiko. Dan mau tidak mau, siap tidak siap ya katanya siap tuh. Iya. Karena itu memang katanya sudah masuk ke dunia itu, berarti katanya siap tuh apapun yang terjadi ya. Berarti pas habis Pak SBY, Pak Jokowi, berarti bro masih tetap kawal tuh? Masih. Kita masih sampai 2020. Kita sampai 2020. 2020. Kita geser ke Papua. Itu. Apa yang bro rasakan pertama kali ketika mengawal presiden? Saya bisa bilang kata-kata. Betul. Apalagi kita bilang tadi itu kata orang ini, orang yang selama ini semua hanya lihat di TV itu. Iya. Datang pas ketong lihat langsung muka-muka begitu. Orang mau bilang menangis, mau bilang tak tahu, mau bilang deg-degan. Akan sama-sama campur jadi satu. Jadi mau bilang kalau mau bicara tuh saya bisa kasih keluar dengan kata-kata. Itu suatu kebanggaan tersendiri bagi kata orang lah. Yang katanya sudah alamiah kan tuh. Itu suatu pengalaman, suatu kenangan, suatu yang memang mungkin sampai beta mati baru beta bisa lupa kenangan semua. Tapi selagi beta masih hidup itu memang suatu momen, suatu kerja yang memang beta akan ingat sampai beta mati sekali betul. Karena memang tidak semuanya kata tentara bisa punya kesempatan apa kayak kata tuh. Itulah makanya beta masih bisa bersyukur pada Tuhan lah, masa Tuhan masih bisa kasih beta kesempatan tuh. Masih bisa kasih beta kesempatan dari beta punya teman-teman yang di tentara. Tuhan maksudnya mungkin Tuhan kasih kata saya lari kasih dulu lah. Iya tuh, saya kasih supaya saya merasakan akan bagaimana tuh. Itu yang suatu kebanggaan tersendiri itu memang bagi kata orang tuh, kalau orang nomor 1 di Republik Indonesia itu kebanggaan tersendiri lah. Ya betul. Terus kalau misalnya kayak Ale punya adik-adik letting yang memang mau masuk jadi kayak Ale ini bagaimana? Kalau memang ada seleksi kan pasti itu ada namanya rekrutmen kan, kalau ketemu di Paspampres itu bilangnya namanya werving. Werving itu kan butuh rekrutmen tuh untuk masuk ke Paspampres. Nah, kalau memang di Kodam Patimura itu ada werving untuk penerimaan masuk ke Paspampres, yang berminat bisa masuk di. Jangan pikir dulu kata, malah kalau semua kata masuk Paspampres, saya bisa apa? Ya, buktinya kata orang. Iya. Yang buktinya banyak kan anak
Dari Ambon di sana ya? Ambon banyak. Makanya tadi bilang tadi itu mau bilang Siram ada, mau bilang Pulau Haruku ada, mau bilang kampung-kampung, mau bilang dari Piru. Piru juga ada. Mau bilang dari mana? Pelau, Kailolo, Pelau, Papilaya ada. Oh. Mau bilang apa? Dari Hitu ada. Runusa. Mau bilang apa? Mau bilang dari Tenggara Jauh ada Litalai. Marga Litalai. Ada kata orang Ambon banyak. Ada Berarti marga Payapu, pokoknya banyak lah. Kalau seleksi gitu di Ambon berarti langsung terbuka tuh akan jatuhnya buat Bukan terbuka sebenarnya. Itu nanti ada biasa Pas Pampres itu dia kirim surat ke Kodam, mungkin ke Kodam, nanti baru Kodam sebarkan ke satuan-satuan yang mau masuk ke Pas Pampres. Nanti diadakan seleksi, misalkan nanti ditentukan nanti dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu ada. Nah, nanti baru katanya seleksi, nanti biasa nanti ketentuannya mungkin tingginya 170 kah atau mungkin 175 kah, nanti datang di situ katanya cek lagi tuh, nanti dari panitia datang cek. Macam kalau katanya terpilih, katanya masuk, katanya pindah ke Jakarta, katanya gabung di Pas Pampres, otomatis yang katanya sudah pernah dinas di kampung tuh, macam katanya dinas di Ambon, lalu katanya pindah ke Jakarta, itu pasti katanya jauh dari keluarga saja, apalagi dari orang tua yang masih bujangan itu pasti jauh dari orang tua, ya toh. Kalau keluarga pasti dia bawa. Kalau keluarga pasti dia bawa. Tapi kalau untuk bujangan pasti ya pokoknya kalau masuk gabung di Pas Pampres ya apalagi kata orang Maluku ini pasti katanya akan jauh dari keluarga. Kalau bagi mungkin kalau ada seleksi di Ambon ya kalau memang ada yang mau masuk bergabung di Pas Pampres itu lebih bagus. Iya ya, harus berani keluar ya. Berani keluar. Kata punya pengalaman hidup itu aduh. Kata bisa ceritakan nanti pas hari tua. Pas nanti kalau Tuhan masih kasih umur panjang, katong kesehatan, katong anak cucu nanti katong cerita pada orang. Iya. Iya betul. Sambil kayak macam beta yang cerita ini tapi macam bagi beta kacang Tuhan kasih beta umur panjang, kesehatan. Beta duduk pangku beta pun cucu kah pas mungkin beta pun cucu ada pas ada nonton di situ ada di televisi situ ada Pas Pampres tuh. Iya. Pasti beta pun cucu bilang kata, opa itu apa? Pas Pampres. Opa supaya sampai di situ cucu. Kan satu kebanggaan terbesar tuh maksudnya berarti beta pun cucu bilang mana beta popo juga dulu dari Pas Pampres biar hitam-hitam begini beta popo dulu dari Pas Pampres. Iya toh. Akan begitu. Maksudnya kan katong pengalaman hidup saja sih. Katong mau cari apa? Mau cari kaya kan semungkin. Ya toh pas katong cari kan pengalaman hidup saja. Ya nanti katong bisa kasih pada katong anak cucu. Mungkin ya siapa tahu mungkin kayak orang lain yang buat dia punya motivasi kah, dia punya apa tuh, katong kan tahu tuh. Berarti waktu kayak beta tanya ini kalau misalnya kayak bapak dia turun ke Ambon tuh berarti bro wajib harus ikut. Sebenarnya bukan wajib juga, sesang wajib juga. Karena di katong itu kan di Pas Pampres itu kan katong mempunyai 4 den. Guru itu kan katong mempunyai 4 den. Jadi setiap 4 den itu kan masing-masing sudah punya jadwal. Ya, maksudnya giliran. Iya. Tapi kalau macam atau yang penting kan koordinasi yang baik saja tuh. Misalkan macam beta dulu dinas di Pas Pampres itu kan beta di Den 4. Kalau misalkan contoh saja Den 1 atau mungkin Den 2 atau Den 3 yang berangkat, nanti katong koordinasi. Katong koordinasi antar sama staf. Iya. Nanti beta berangkat ke Ambon, nanti beta pun giliran, nanti dari dia punya tim dari dia punya tim yang sesuai dengan beta punya jabatan di Den 4, nanti dia masuk untuk dia berangkat ke tempat lain. Jadi sifatnya rolling lah, gantian begitulah. Maka begitu saja. Jadi saya yang bisa bilang katong harus pulang saya bisa. Katong koordinasi aja kalau memang waktu itu dong dari Den itu dia punya staf bilang, "Oh ya sudah tidak apa-apa." Katong berangkat, tapi kalau memang dia bilang, "Oh saya bisa." Ya sudah katong saya berangkat. Begitu karena kan masing-masing punya Den kan dia punya ini tuh. Karena dia punya staf kan ada juga. Berarti harapan apa ke depan dari bro buat bro punya karirnya, ada harapan ke depan sih? Atau mau bilang karir sesuai dengan air mengalir sajalah. Iya. Kalau di mana air bawa katong ya intinya yang penting katong yang melawan arus saya sudah jalanin nikmati syukuri aja. Itu sudah tuh. Itu akan yang paling pertama sudah. Iya tuh. Katong mau cari apa lagi? Iya tuh. Intinya katong jalanin nikmati syukuri saja sudah barang itu sudah. Nanti Tuhan kasih sampai di mana berarti akan sudah itu. Iya tuh. Katong bukan mau minta muluk-muluk ya. Intinya satu saja yang penting Tuhan kasih umur panjang, kesehatan saya. Supaya mungkin tuh satu saat beta punya anak dapat hidup, atau masih bisa lihat Don tuh. Iya. Itu saja itu. Pesan apa yang Ale mau sampaikan buat katong punya adik-adik yang mau tes tentara, tes polisi, apa yang Ale sampaikan? Karena Ale kan tes 3 kali polisi gagal, 4 kali
Tentara juga gagal, yang keempat baru tembus ya? Nah, iya, keempat baru tembus. Berarti 7 kali itu. Iya, 7 kali. Maksudnya 4 kali itu tentara, 4 kali itu yang keempat baru masuk tuh. Baru masuk, iya. Hitungnya ya 3 kali tuh, 3 tuh. Ya kalau mau bicara motivasi. Kenapa dulu pilih pertama tes polisi? itu tes tentara pertama. Oh, tes tentara pertama. Itu tes tentara pertama. Gagal baru tes polisi. Baru tes polisi. Jadi kalau dulu tuh ya, sabar. Beta dulu tuh, dulu tuh beta pun kepingin itu mau jadi apa? Menjadi polisi. Oh iya. Wah, beta pun cita-cita jadi polisi karena beta pun kakak Brimob. Ah, beta pun kakak kan Brimob. Brimob, iya. Telah kayaknya kayak beta pun kakak saja. Tapi ya itulah ada hikmah juga. Iya. Ada hikmah semua itu, makanya sampai Tuhan bisa datangkan beta sampai di sini berarti ada rencana Tuhan buat beta dan keluarga tuh. Berarti sumber keluarga di Ambon dulu. Iya, beta sumber keluarga dulu tuh baru beta datang. Kalau macam beta baru datang di sini, Iya. Kayaknya sampai sekarang kan beta belum kawin apa? Betul. No. Sunda apa? Woi, saya tahu lah. Betul. Kayaknya beta belum mau kawin, betul, karena kena bukannya yang pikirkan sih, maksudnya karena katong kerja itu memang beta katong kerja itu memang paling dewasa memang, betul. Iya. Memang dimarah itu wajar, katong dapat marah karena kalau kesalahan itu dapat marah itu hal wajar. Karena biar katong tidak mengulangi hal yang sama tuh, iya. itu sudah pasti. Tapi maksudnya kerja kalau sesuai dengan hati itu tuh akan punya apa mana betul. Iya betul. Sama kalau kerja tuh kalau sama sekarang sesuai kan dengan beta hati tuh, jadi kerja tetap kayak katong sih rasa kerja aja tuh, kayak bermain lah. Macam bagaimana bawahnya itu selalu happy saja. Orang katong dapat marah nih, sudah biasa itu. Sekarang beta mau tanya, Ali pun pesan apa buat anak-anak di Batu Gantung? Kita pun kampungan Nemo tuh memang kita pun satu kenangan juga tuh. Iya, cuman kalau mau pesan beli Ridol udah stop minum. Itu saya tuh. Makanya itu saja kalau mau bilang kasih pesan, ya itu pesan tuh Pak Ridol itu stop minum sudah Ridol. Saya tinggal kerja minum saja. Tapi kalau beta pun pesan buat teman-teman di Batu Gantung yang merasa punya talenta, yang rasa punya ini coba merantau. Siapa tahu dong bisa bukan cari dong pun jati diri itu di tanah rantau sebenarnya. Kalau katong tinggal di Batu Gantung terus katong akan berputar di tempat yang sama. Tapi kalau katong merantau itu kan luas, katong Batu bisa luas tuh. Betul. Jadi sebaiknya merantau sih kalau menurut beta. Karena kalau katong sih merantau, katong sih akan dapat katong punya jati diri sebenarnya. Katong merantau ini kan sebenarnya cuma percari jati diri saja. Dan tahu kalau harga tiket itu mahal. Itu. Kalau katong di Ambon tuh begini. Katong pulang, katong mau pergi mana, saya pulang tahu makanan ada nih toh. Bedanya katong di tanah rantau. Katong jalan ke mana, katong pulang katong harus bawa makanan. Belum mau makanan. Iya. Betul. Kalau saya pulang katong harus makan. Itu satu. Kedua, katong harus bayar kos. Tuh, kalau dulu kan pikir, tuh malah katong harus bayar kos bagaimana nih? Iya, untung kita tinggal di rumah dinas. Iya sih, kalau Ale kan rumah dinas, habis itu langsung pindah ke rumah pribadi kan. Kalau katong kan dulu bayar kos, kalau sih ndak usir. Nah itulah, kami tadi bilang tuh, beta syukur beta masih tinggal di rumah dinas jadi memang betul yang dia bilang betul, yang Manu bilang memang betul. Kalau berani keluar lah. Iya. Karena dari katong keluar tuh katong bisa tahu, betul katong mungkin ya Tuhan mungkin kasih katong pun rezeki berkat mungkin di luar. Katong sen tahu tuh. Contoh kayak saya saja tuh, kayak beta juga. Maksudnya kalau mungkin beta masih tinggal di Ambon mungkin beta kayaknya bukan saya mampu sih, maksudnya untuk bikin rumah tuh kayaknya belum apa. Iya, karena masih pikir rumah ini ada banyak. Mama punya, bapak punya ada. Masih bapak dong punya rumah besar. Iya tuh, maksudnya kakak-kakak dong punya ada semua juga. Ada, katong mau tinggal di mana sebebas tuh. Semua ada, ya tuh. Sudah tinggal saja dulu tuh, nebeng dulu tuh. Nebeng dulu. Tapi kalau katong merantau tuh memang dipaksa harus. Bagaimana caranya harus. Iya ya sih. Syukur puji Tuhan lah. Walaupun masih dalam tahap ya, katong bilang masih akan pun embel-embel masih ada tuh, tapi ya setidaknya kan katong rumah sendiri tuh, itu sudah tuh. Mau katong mau rumah kayak model apa, yang penting pulang ke rumah sendiri. Itu rumah sendiri itu tuh yang maksudnya akan pun momen itu yang paling rasa bagaimana kebanggaan tersendiri itu sudah tuh. Iya. Iya tuh. Dulu kalau kayak anak-anak dong bilang, wih sih suksesnya di sana, beta bilang sih belum. Beta sukses tuh saat beta punya rumah sendiri tanah Jawa. Itu baru bisa dikatakan sukses. Baru bisa dikatakan sukses. Mau itu rumah busuk kayak apa, yang penting beta punya rumah sendiri sah. Iya. Karena wah halah di tahap. Apalagi Jakarta ini tuh rumah. Mau beli rumah. Beta saja yang bilang katong punya, maksudnya katong ada gaji saja.
Kata mau di rumah kata masih pikir-pikir yo. Iya tuh. Karena rumah di sini kan puang ala yang paling mahal-mahal. Tuh sendiri. Tapi ya maksudnya puji syukur lah, puji Tuhan maksudnya di kata di tanah rantau masih ada tuh. Ya kata hitung-hitung buat invest lah. Iya betul. Tapi kalau bagi beta sih ya mau tuh bagi beta sih invest. Tapi kan sen tahu tuh, katanya sen tahu nanti ke depan bagaimana tuh. Iya. Apakah nanti beta balik lagi kah? Mungkin Tuhan mungkin kasih beta umur panjang, mungkin beta pensiun di sini kan beta sen tahu tuh. Intinya ya bagi beta, yang penting beta pun suara tuh. Keluarga datang kan. Sen tak udah pusing deh orang lah biasa. Sen taku, kata mau pergi kasih masuk dulu di kos mana lagi, kata mau di mana? Tapi sudah ada rumah. Iya, tinggal betul, datang betul. Mari tinggal sudah sama-sama tuh. Mau nanti tidur di ruang tamu kah? Kata mau tidur di, yang penting bebas, rumah sendiri, rumah sendiri, rumah betul. Sendiri. Itu yang bikin beta maksudnya. Kenapa dari dulu tuh saya merantau tuh? Iya. Karena ya pertama bukan saya mau merantau sih, karena pikir orang tua tuh, keluarga, maksudnya mama di hari tua. Siapa nanti mau jaga, tapi ya pas datang ketemu keluar, baru. Akhirnya nyaman ya? Enak betul deh. Tapi yang tidak nyaman kalau ketemu pulang itu. Katong cari tiket itu katong setengah mati juga. Memang tiket diamun. Tapi saya ada masalah kok. Itu yang akan punya seninya di sini tuh. Cuma tiket kenapa diamun sangat mahal ya? Perbandingan katong bete hitung-hitung menim berangkat ke Thailand. Tiket cuma 1 juta apa 800. Tiket ke Ambon bisa 2,5 juta satu orang. Tahu kalau itu. Tapi ini katong ke luar negeri sekali. Katong ampo orang saya 2,5 iya 20 juta ya pulang balik. Ampo orang kan susah 10. Iya, pulang balik 20 tuh. 20 belum nanti sampai di sana lagi. Pulang ke kampung Gani. Ridolo dia minta jatah. Saya kasih pesan apa Ridolo? Lah Ridolo. Nanti stop mabuk lalu belajar makan daging lah. Iya. Katong pun taman satu nih dia sempena makan daging dari kecil. Dia bisa hidup dari Sarmento itu. Dia hidup cuma dari Saremi sampai sekarang nih. Dia masih bisa hidup. Karena memang dia bisa makan daging ya. Iya, dia bisa kapal. Jadi yang tahu dia tahu makan. Dia bisa gigi kapal. Dan tapi memang aneh itu dia bayar itu. Cuma pamabu masih mabuk terus jadi terus tuh dia bisa stop minum sudah. Dia regendong. Itu juga tuh. Tapi untuk bayar Stefano tuh sama suka luar ya. Iya, Stefano tuh semua ada di sini jadi. Stefano, Faranki dong. Tuh Depok. Iya, warga Depok tuh. Jadi teman-teman, kata sudah dengar, kata punya saudara satu nih pun cerita tuh, semoga akan bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang mau tes menjadi anggota TNI maupun Polri. Tetap semangat ya. Tetap semangat tuh. Intinya jangan pernah putus asa tuh kalau baru tes sekali, 2 kali, bukannya apa? Tidak usah ini, maksudnya tidak usah mengeluh, tidak usah. Intinya yakin dan percaya saja, maksudnya kalau macam bagi katong orang Kristen, maksudnya bukan katong orang Nasrani itu, maksudnya kan tuh bilang tuh masa depan itu ada, yang tidak pernah hilang itu barang. Tetap kalau batu-batu intinya Tuhan itu kan kayak katong pembapa. Kalau katong mau minta sesuatu kan tidak mungkin langsung antuk kasih tuh. Kasih betul. Pasti kan melalui proses dulu lah. Iyo nanti dulu, ya tuh nanti dulu. Ya kata mau minta balik itu, kan mungkin langsung bapak dong balik itu. Iya. Nanti dulu, tunggu dulu. Nanti bapak ada uang kata nanti apa tuh. Sama nih antu juga kalau kata yakin betul-betul, pasti antu kasih. Intinya berdua berusaha, intinya begitu aja. Orang telah bora, kamu kata di Nasrani itu. Berdua bekerja sudah. Intinya pasti Tuhan kasih, tidak mungkin tidak. Mungkin tidak. Siap. Danke banyak ataupun sama Brother Victor sudah datang di Mena Podcast mendengar narasumber. Nanti kalau misalnya teman-teman dong, kamu pengalaman apa saja kata bisa berbagi di sini dan di sini bukan cuma buat artis saja karena kemarin rata-rata kita ambil seniman artis semua siapa saja bisa masuk buat berbagai cerita. Jadi untuk katong saudara Victor semoga tetap sehat, tetap semangat dalam tugasnya. Sampai jumpa di Mena Podcast berikutnya. God bless you.